Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Rahmat Mubarak. Di video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film Mulan yang rilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini dibintangi oleh pemain-pemain hebat seperti Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yosin An, Gong Li, Jet Li, dan beberapa pemain lainnya yang hebat-hebat tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan cemilan dan sapu tangan karena film ini sangat banyak mengandung unsur keseruan. There she is, a young shoot. Di suatu desa kecil di Cina terlihat seorang anak perempuan mengejar seekor ayam. Ketika melompat, anak itu mematahkan sayap dari patung burung ponik yang ada di depan kuil. Di saat ayam itu terbang ke atap, dia pun dengan semangat tetap mengejarnya. Ayam itu akhirnya terbang ke bawah dan masuk ke kandangnya. Ketika dirinya tergelincir, dia masih bisa mendarat dengan selamat. Sayangnya di zaman itu hanya anak laki-laki saja yang boleh memiliki chi. Jika anak perempuan ketahuan memiliki chi yang tinggi, maka dia akan berisiko untuk dipermalukan, dihina, bahkan diasingkan. Malam harinya, Mulan membantu adiknya menyisir rambut. Dengan keisengannya, ia mulai menakut-nakuti adiknya yang takut dengan laba-laba. Tanpa disengaja, mereka berdua mendengar percakapan kedua orang tuanya. Ibunya khawatir kalau Mulan terus bandel seperti ini, tidak ada pria manapun yang mau menikahinya. Di depan kuil, ayahnya melihat Mulan mencoba memperbaiki sayap patung yang patah akibat perbuatannya. Ayahnya mempercayai burung ponik adalah utusan dari leluhur mereka. Konon, burung itu dilahap oleh api dan bangkit hidup kembali. Dengan sabar, ayahnya menjelaskan kalau Chi Mulan terlalu kuat. Ayahnya meminta Mulan untuk menyembunyikan bakatnya tersebut. Ayahnya terpaksa mengatakan hal ini untuk melindungi Mulan yang sebentar lagi tumbuh dewasa. Di jalur sutra terlihat seorang pedagang berjalan dengan beberapa untanya. Dalam perjalanan ke kota, seorang penyihir wanita menampakkan dirinya, kemudian masuk ke dalam tubuh pedagang itu. Dengan tubuh pedagang itu, penyihir itu memasuki kota yang dijaga ketat oleh para prajurit. Dari kejauhan muncul penunggang kuda berbaju hitam. Para prajurit pengawal mengenal kelompok itu sebagai pasukan Roran. Borihan sebagai pemimpin Roran melaju dengan cepat menuju kota. Ketika Borihan dipanah, dia bisa menangkapnya dengan mudah. Wih. Saat penyihir menampakkan dirinya, Borihan bersama pengikutnya menaiki tembok kota dan menyerang para penjaga di sana. Penyihir juga ikut menyerang para pasukan penjaga dari dalam. Salah seorang prajurit kemudian ditangkap oleh penyihir. Kabar penyerangan pasukan Roran sepanjang jalur sutra akhirnya sampar di kota kekaisaran. Di dalam istana kekaisaran, kanselir memberitahu kalau perdagangan di sana menjadi terganggu dan semua penduduk di sana telah dihabisi. Satu-satunya selamat dari kejaran itu adalah prajurit ini. Dari prajurit ini diketahui kalau yang menyerang kota tersebut adalah Borihan. Kaisar pun sangat terkejut karena Borihan telah dibunuh oleh dirinya. Ternyata yang melakukan hal ini adalah anaknya. Dia menyatukan semua suku dan membangkitkan kembali pasukan Roran. Prajurit tersebut memberitahu kalau ada seorang penyihir berkekuatan tinggi yang turut membantu Borihan meraih kemenangan. Mendengar hal itu, Kaisar memberitakan titah kalau dia akan membentuk pasukan kuat yang berasal dari orang pria setiap keluarga.
untuk menghancurkan pasukan Roran dan penyihirnya. Bori Khan fights alongside a woman. We'll destroy this roaring army and their... Begitu prajurit tersebut keluar dari istana, prajurit itu berubah menjadi penyihir dan pergi dari sana dengan wujud burung elang. Ketika penyihir itu sampai di markas Roran, penyihir itu melaporkan semuanya kepada Borihan. Saat Borihan menyebut dirinya sebagai penyihir, penyihir pun marah kepada Borihan. You have proved useful, witch. Not witch. Remember what you want. Penyihir mau Borihan menyebutnya sebagai kesatria. Borihan mengatakan penyihir kalau dirinya akan membangun sebuah tempat di mana kekuatan penyihir akan diterima apa adanya. Tanpa Borihan, penyihir tidak akan bisa meraihnya. And you will see to it that nothing and no one stands. Saat ini Mulan sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik. Mulan berjalan-jalan di dekat desa dengan menaiki kuda ayahnya. Saat kembali ke rumah, ibunya memberitahu kalau pencari jodoh sudah menemukan seorang pria untuk Mulan. Mulan pun sangat terkejut mendengar berita itu. Ayahnya memberitahu kalau ini adalah keputusan yang terbaik bagi keluarganya. Walau bagaimanapun, Mulan tetap menghormati keputusan orang tuanya. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Pada hari yang telah ditentukan, Mulan didandani oleh ibunya dengan berbagai macam riasan. Ayahnya sangat senang sekali melihat Mulan sudah tampil cantik dan menawan. Truly blessed to be in the presence of such enchanting. Saat berada di tempat mencari jodoh, Mulan memperlihatkan sosok yang anggun di hadapan calon mertuanya. Seekor laba-laba tiba-tiba muncul di hadapan adiknya. Mulan segera menangkap laba-laba itu menggunakan tekonya. Pencari jodoh menjadi marah karena tekonya dipindahkan. Pencari jodoh menyuruh Mulan agar mengembalikan teko itu kepada tempatnya. Saat teko itu diangkat, laba-laba itu melompat ke arah pencari jodoh. Mulan pun berhasil menangkap semua peralatan yang terbang. Karena Mulan hilang keseimbangan, semuanya pun jatuh pecah. Perjodohan itu pun berakhir dengan kegagalan. Pencari jodoh berkata kalau keluarga Hua gagal untuk membesarkan Mulan. To raise a good daughter. Tidak lama kemudian utusan kerajaan datang ke sana untuk menyampaikan titah kaisar. Setiap keluarga harus memberikan satu pria untuk bertempur dengan penjajah utara. Satu persatu keluarga pun dipanggil. Ketika giliran Hua dipanggil, ayah Mulan terpaksa maju karena dialah satu-satunya pria di keluarga itu. Hua family. Son old enough to fight. With 2 daughters, I will fight. Saat mengambil surat, ayah Mulan terjatuh karena hilang keseimbangannya. Namun ayah Mulan bisa berdiri kembali dan terus berjalan menahan rasa sakitnya. Saat makan siang, ibu Mulan berkata kalau ayahnya sudah banyak berkorban pada perang sebelumnya. Ayahnya sebagai kepala keluarga pun menjadi marah karena ia adalah titah kaisar dan sudah menjadi tugasnya membawa kehormatan keluarga di medan perang. Our family not comply. It is my place to bring honor to our family. Honor. Pada malam hari, Mulan turun ke ruang bawah dan melihat ayahnya sedang persiapkan peralatan perangnya. Ayahnya bercerita kepada Mulan kalau burung ponik pernah mengikuti dia pada perang sebelumnya. Mulan lalu berkata kalau dia berharap bisa seberani ayahnya. Ayah Mulan menjawab kalau tidak ada keberanian tanpa ketakutan, Mulan harus berani demi keluarganya. Courage without fear. Mulan berandai-andai jika dia adalah laki-laki maka ayahnya tidak perlu lagi pergi berperang. Tanpa memberi jawaban, ayahnya izin beristirahat karena akan berangkat besok pagi. Should all get some rest. Ketika Mulan membuka pedang ayahnya, Mulan melihat kata setia, berani dan jujur yang terukir pada pedang tersebut. Sambil berdoa di dalam kuil, Mulan telah berpenampilan layaknya seorang pria. Saat pagi, ayahnya melihat perlengkapan perangnya sudah tidak ada. It's gone. Dari jepit rambut yang ditinggalkan, ayah Mulan tahu kalau Mulanlah yang melakukan semuanya. Sambil berdoa kepada para leluhur, ayahnya meminta Ponik agar menjaga putrinya. Watch over my daughter Mulan. Saat malam hari, Mulan berhenti di sebuah bukit untuk beristirahat. Pagi harinya, seekor burung ponik menampakkan dirinya di hadapan Mulan. Ponik itu menuntun Mulan ke tempat tujuannya.
Saat sudah sampai di tempat yang dimaksud, Mulan mulai berbaur dengan para pria di sana. Saat sedang berbaris, salah seorang pria menabrak dirinya hingga terjatuh. Hong Hui memanggil Mulan sebagai pria kecil. Mulan yang kesal pun berdiri sambil mengeluarkan pedangnya. Seorang pria kemudian datang dan melerai perkelahian mereka. Komandan Tung memberitahu kalau perkelahian tidak diperbolehkan di sana. Saat ditanya siapa namanya, Mulan menggunakan nama samarannya yaitu Hua Jun. Pada malam hari, Mulan sangat terkejut ketika masuk ke dalam tenda. Dia melihat banyak pria tidak memakai baju. Sersan Kyong tiba-tiba masuk ke dalam dan meminta sukarelawan untuk menjaga. Mulan pun langsung mengajukan dirinya dengan semangat. Saat kembali ke tenda, Mulan melepas baju perangnya dan mencoba untuk beristirahat. Mulan yang teringat akan keluarganya merasakan rindu yang sangat berat di malam itu. Saat pagi hari, Sersan Kyong memberitahu jika pasukan yang ketahuan mencuri, berkhianat, dan membawa wanita masuk ke dalam camp akan diberikan hukuman mati. Jika ketahuan tidak jujur, maka akan diusir dari camp. Mereka semua akan dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang hebat di medan perang, mulai dari menggunakan pedang, memanah dari jauh, serta membawa ember ke atas bukit. Is he crying? Hari demi hari pun dilalui Mulan dengan latihan keras tersebut. Mulan juga harus bangun pagi sekali untuk mengenakan pakaian pelapis supaya tampak seperti pria. Suatu hari, salah seorang prajurit berbuat curang dalam latihan. Sersan Kyong yang melihat hal itu langsung mengusirnya dari camp. Immediately. Di saat semua prajurit berlatih menggunakan tombak, Hong Hui menguji kemampuan Mulan dengan menjatuhkan tombaknya. Mulan yang kesal mulai memperlihatkan kemampuan ciknya yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Mulan pun pergi dari sana. Beberapa temannya menyusul Mulan ke tenda untuk memuji kemampuannya. Namun mereka mencium bau yang tidak enak dari Mulan karena Mulan tidak pernah mandi sejak masuk ke sana. Sersan Kyong kemudian menemui Mulan di tendanya untuk segera menghadap Komandan Tung. Saat Mulan masuk ke dalam tenda Komandan Tung merasa kalau Mulan menyembunyikan sesuatu darinya. Komandan Tung ternyata mengenal ayah Mulan yang dulunya seorang prajurit hebat. Komandan Tung mempertanyakan dengan Chi yang sangat kuat tersebut, kenapa Mulan harus menyembunyikannya. Dengan bingung, Mulan menjawab kalau dia tidak tahu. Saat Mulan berlatih membawa ember ke atas bukit, kembali dia melewati semua teman-temannya hingga sampai di atas bukit dengan lancar. Di tempat lain, pasukan Roran kembali menyerang sebuah kota dengan bantuan si penyihir. Semua prajurit di sana bisa dikalahkan dengan mudah. Akibat penyerangan itu, Komandan Tung diperintahkan untuk bersiap menghadapi pasukan Roran. Para prajurit diminta untuk mengambil sumpah setia kepada 3 pilar kebijakan, yaitu setia, berani, dan juga jujur. Saat Mulan sumpah, jujur Mulan tidak bisa mengucapkannya. Draw a sword! Saat melewati tempat perang sebelumnya, para prajurit melihat tempat itu telah dipenuhi dengan mayat hingga tidak ada yang tersisa. Begitu sampai di benteng yang harus mereka lindungi, mereka pun disambut oleh pasukan di sana. Saat malam hari, salah satu prajurit berpengintai kembali ke benteng. Prajurit itu memberitahu kalau pasukan Roran dalam jumlah besar sudah berada di dekat mereka. Komandan Tung memutuskan kalau mereka akan bergerak duluan setelah subuh. Untuk menyemangati rekan-rekannya, Mulan berkata bahwa semuanya akan tetap hidup karena Mulan akan melindungi mereka semua.
Pagi harinya pasukan Roran bergerak menuju benteng. Mereka berhenti sesaat karena melihat banyak prajurit sudah bersiap-siap menghadapi serangan mereka. Melihat hal itu, Borihan tetap menyuruh pasukannya untuk terus maju menyerang. Para pemanah langsung dipersiapkan untuk menyambut kehadiran mereka dari jauh. Saat panah dilepaskan oleh Borihan, langsung memisahkan diri dari pasukan di belakangnya. Komandan Tung memerintahkan pasukan sayap kiri untuk mengejar mereka yang kabur. Mulan ternyata ikut bergabung dengan pasukan sayap kiri. Pasukan Roran melepas anak panah kepada para prajurit yang mengejarnya. Dengan kemampuan Mulan, dia mampu menghindari serangan panah itu. Sesampainya di sebuah tempat yang penuh dengan gas, Mulan secara mendadak diserang oleh penyihir. Wow! I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's. Saat ini teman-teman Mulan sedang menghadapi pasukan Roran di medan perang. Saat Mulan sadar kembali, Mulan mendapati senjata penyihir ternyata tidak menembus pakaiannya, pelapis yang dipakainya. Ketika melihat tulisan jujur di pedangnya, Mulan kembali menaiki kudanya sambil melepas baju perang dan ikat rambutnya. Sesampainya di medan perang, Mulan mengalahkan banyak prajurit musuh seorang diri. Pasukan musuh yang melihat kemampuan Mulan, mereka pun memanggilnya penyihir sambil berlari dari sana. Tiba-tiba penyihir mengawasi pertempuran dari langit, kemudian merubah dirinya menjadi ribuan kelelawar dan menyerang prajurit kerajaan. Komandan Tung memerintahkan kepada prajurit untuk membentuk formasi bertahan. Pasukan Roran kemudian muncul sambil membawa semua alat pelontar batu. Dengan melontarkan bola api formasi, pertahanan pun dibuat hancur berantakan. Mulan yang melihat di atas mereka ada sebuah gunung salju besar berinisiatif untuk pergi ke sana. Di balik bebatuan, Mulan menapakkan panahnya ke arah musuh. Pasukan musuh pun melakukan serangan baliknya. Saat bola api dilemparkan, bola api pun menuai salju di atas gunung dan menimbulkan salju longsor. Dengan menaiki kudanya, Mulan segera kabur di sana. Pasukan musuh pun langsung hilang seketika terkena salju longsor itu. Ketika salju longsor telah selesai, Komandan Tung memberi perintah untuk mencari samarikan prajurit. Saat semua orang mencari Hua Jun, Mulan menampakkan dirinya dalam wujud wanita. Mulan meminta maaf sambil menjelaskan kalau dirinya bukanlah Hua Jun, melainkan Mulan. I'm Hua Mulan. Komandan Tung yang mengetahui hal itu pun marah dan menyebut Mulan adalah seorang penipu dan membawa aib bagi keluarga Hua. Karena itu Komandan Tung mengusir Mulan dari pasukannya. Saat berada di atas bukit seorang diri, Mulan menangisi tindakannya barusan. Namanya juga cewek nangis ya. Penyihir paham perasaan Mulan sekarang karena penyihir pernah merasakannya. Penyihir yang memiliki chi yang tinggi terpaksa hidup dalam pengasingan, tanpa negara, tanpa desa, dan juga tanpa keluarga. Mulan lalu mengajak penyihir yang mau mengikuti seorang pemimpin penakut dan kabur dari pertempuran. Penyihir kemudian menjawab kalau Borihan tidak lari. Borihan sekarang sedang menyelinap dan masuk ke kota kekaisaran dan mengincar nyawa kaisar. Penyihir mengajak Mulan untuk menggabungkan kekuatan bersama, namun Mulan berkata kalau tugasnya ada bertempur demi menjaga kerajaan dan melindungi kaisar. And it is my duty to fight for the kingdom. Dengan menaiki kudanya, Mulan kembali ke benteng untuk menemui Komandan Tung. Ketika Mulan mengatakan Borihan sedang menuju istana dan mengincar nyawa kaisar, Komandan Tung malah mau mengeksekusi Mulan. Mulan memberitahu kalau penyerangan ke benteng hanya pengalihan saja. Borihan sudah jauh di depan, tidak ada pasukan kekaisaran yang bisa menghentikan di sana. Namun pasukan kecil yang terlatih mungkin bisa mengalahkan mereka. Hong Hui lalu berkata kalau Komandan Tung percaya pada Hua Jun, kenapa tidak percaya kepada Mulan?
Dengan mengungkapkan identitas aslinya, Mulan mempertaruhkan semuanya demi keselamatan para prajurit. Satu persatu rekan prajurit pun berkata kalau mereka percaya pada Mulan. Komandan Tung pun lalu menanggapi kalau tindakan Mulai memang membuat malu kerajaan dan menjadi aib bagi keluarganya. Namun kesetiaan dan keberanian Mulan tidak perlu dipertanyakan lagi. You will lead us as we ride to the Imperial City. Di saat itu juga mereka langsung pergi menaiki kuda menuju kota kekaisaran. Di kota kekaisaran sudah banyak pasukan Roran yang menyelinap masuk. Penyihir kemudian menggunakan ilmu sihirnya kepada kanselir. Penyihir yang menyamar sebagai kanselir memberitahu kaisar kalau Borihan menantang kaisar untuk melakukan duel di istana baru yang sedang dibangun. Mendengar hal itu, kaisar meminta pengawalnya dipersiapkan secepatnya. Kaisar yang merasa rakyatnya sudah cukup menderita ingin membunuh Borihan dengan tangannya sendiri. Di saat kaisar berjalan menuju istana baru, penyihir meminta semua pengawal istana dikumpulkan secepatnya di alun-alun istana. Perintah tersebut menggunakan nama kaisar sehingga komandan istana tidak berani menolaknya. Setelah menjalankan tugasnya, penyihir berubah menjadi kelelawar dan keluar dari istana. Borihan yang melihat hal itu langsung menyuruh pasukan untuk bersiap-siap. Mulan dan yang lainnya pun sampai di kota kekaisaran. Mulan merasa bingung kenapa tidak ada penjagaan sama sekali. Ketika memasuki alun-alun istana, mereka disergap oleh pasukan Roran dari segala arah. Ambush! Protect the Emperor. Kaisar akhirnya tiba di istana baru yang sedang dibangun. Ketika mereka berada di dalam, semua pengawal kaisar gugur karena serangan panah. Dengan kemampuan bela dirinya, kaisar mampu menghadapi pasangan Roran sendirian. Saat berjumpa dengan Borihan, pasukan Roran berhasil menangkap kaisar dengan cara mengikatnya. Di tengah jalan, Mulan bertemu dengan pasukan Roran. Hong Hui berkata kalau Mulan harus cepat menemukan kaisar biar mereka saja yang menahan pasukan ini. Saat tiba di istana, Mulan langsung memberikan hormatnya. Namun yang berada di sana adalah penyihir. Penyihir menyampaikan perasaan dirinya kepada Mulan. Kenapa mereka menerima Mulan namun tidak menerima dirinya? Dengan hati yang tulus, Mulan memohon kepada penyihir agar mau kembali ke jalan yang benar. Mulan merasa belum terlambat bagi penyihir untuk bertaubat. Masya Allah. You can still take the noble path. Penyihir tersebut kemudian merubah diri menjadi elang dan menuntun Mulan untuk mengikuti dirinya. Dengan memanjat atap istana, Mulan mengikuti penyihir itu. Di saat yang sama, Borihan sedang mempersiapkan api untuk membakar tempat itu. Menurut orang-orang istana, ini dibangun untuk menghormati ayah kaisar. Sedangkan untuk menghormati ayah Borihan, kaisar akan mati terbakar di tempat ini. Tiba-tiba penyihir muncul di hadapan Borihan. Penyihir memberitahu Borihan kalau ada seorang kesatria wanita yang menuju ke atas sini. Saat Borihan melihat Mulan, dia pun langsung memanah Mulan. Dengan cepat penyihir berubah menjadi elang untuk melindungi Mulan. Penyihir terkena panah tersebut akhirnya meninggal dalam pelukan Mulan. Leads their army, and she's a young woman from a small village. Take your place. Saat Mulan masuk ke dalam, Mulan melihat kaisar berada di atas dengan posisi terikat. Mulan juga melihat Borihan sedang mempersiapkan api. Mulan mencoba naik ke atas namun Mulan ketahuan oleh Borihan. Sesampainya Mulan di atas, Borihan menampakkan dirinya. Mereka pun terlibat pertempuran yang sangat sengit. The girl who has come to save the day. Dalam pertempuran itu, pedang Mulan tidak sengaja terlepas dari genggamannya sehingga pedangnya terjatuh ke dalam api. Kaisar meminta Mulan untuk bangkit karena Mulan adalah kesatria wanita yang hebat. Mendengar ucapan kaisar, Mulan mencoba bertarung kembali melawan Borihan. Fight for the kingdom and its people.
Hong Hui bersama rekan-rekannya berhasil mengalahkan pasukan Roran. Di hadapan Kaisar, Mulan pun berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya. Saat malam hari diadakan pesta perayaan menyambut keberhasilan, Mulan melindungi Kaisar. Kaisar berkata kalau dia berhutang nyawa pada Mulan. Sebagai ucapan terima kasih, Kaisar memberikan posisi kepada Mulan sebagai ksatria pengawal Kaisar. Mulan merasa tersanjung dengan posisi yang diberikan Kaisar, namun Mulan tidak bisa menerimanya. Mulan berkata kalau dia meninggalkan rumah dalam gelapnya malam dan mengkhianati kepercayaan keluarganya. Mulan minta izin pulang ke rumahnya untuk menebus kesalahan yang diperbuat pada keluarganya. Kaisar lalu berkata kalau mengabdi kepada keluarga merupakan kebaikan yang penting. Mulan pun diizinkan Kaisar untuk pulang ke desanya. Devotion to family. Tiba-tiba di desa, adik Mulan langsung menyambut kepulangan Mulan. Adiknya berkata kalau dia sudah berjodoh dengan seorang pria tampan dan pemalu. Ibunya pun memeluk Mulan dengan bahagia. Saat Mulan bertemu dengan ayahnya, Mulan meminta maaf karena pedang ayahnya telah dihilangkan oleh Mulan. Ayah Mulan lalu berkata kalau putrinya lah yang paling berarti bagi dirinya. The sword is gone. That means everything to me. Inilah kisah kehebatan Mulan telah menjadi sebuah legenda di Cina. Film pun tamat.